Ya, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Eh, kita ketemu lagi di acara Gibah. Wah, ngobrol intim bareng arek hukum. Gak enak banget ya singkatannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi, ngobrol namanya Gibah kan gak ada yang serius lah ya. Kita ngobrol santai aja, ngobrol lagi bareng sama eh salah satu narasumber yang kece. Wah, ini katanya konon katanya eh dosen. Kita ngobrol sama seorang dosen yang sangat digilai oleh mahasiswanya. Katanya gitu tuh. Jadi digilai. Jadi setiap dosennya lewat di gila lu gitu ya. Enggak, jadi memang dosen idola mahasiswa ya, bukan mahasiswi ya. Ini dosen idola mahasiswa karena memang siapa lagi dosennya pasti wanita dong, tidak mungkin dosen laki-laki gitu ya. Karena parasnya yang konon katanya cantik, tapi juga pinter. Jadi udah cantik, pinter, jadi dosen lagi ya. Eh saya akan panggil langsung gabung saja. Oh ya, tema kita pada siang hari ini, gibah hari ini adalah investasi ala Undang-Undang Minerba dan Cipta Kerja. Nah, kalau kemarin kan biasanya kita ngobrolinnya, yang dulu di TV kan ngobrolinnya masalah masalah ketenaga kerjaan, masalah lingkungan. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang investasinya. Benarkah Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja itu akan menguntungkan Indonesia dari sisi investasi ya. Kita ngomong dari sisi hukumnya ya nanti. Oke, saya panggil dulu sebentar nih. Siapa nih? Saya panggil. Uh, mudah-mudahan sudah bisa gabung. Wih, sudah gabung ternyata. Halo, Budian. Wah, masih loading ya. Jadi teman-teman pada hari ini kita akan ngobrol masalah investasi. Jadi masalah masalah investasi pasca keluarnya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita tahu dua undang-undang ini undang-undang yang rada kontroversial ya. Undang-undang Minerbanya yang seperti itu katanya. Lalu ada juga Undang-Undang Cipta Kerja yang kita tahu seperti apa endingnya. Dan mudah-mudahan tercerahkan nih karena kita ngobrol dari sisi investasi, benarkah apakah memang dua undang-undang ini akan menguntungkan kita dari sisi investasi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komen. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita akan membaca, menyampaikan pertanyaannya ke narasumber Docan ya. Docan nih, dosen cantik katanya ya. Mana nih? Lagi loading? Aduh, masih loading ya. Mbak Dian sudah bisa bergabung? Mbak Dian, Budian, mohon maaf Ibu, apakah Ibu sudah bisa bergabung? Karena katanya kan sekarang harus sopan santun ya sama dosen ya, lebih sempat ramai kan eh, di timeline kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang kurang ajar gitu ya. Mbak Dian, yang sudah nonton ini sinyal oke kah? Gambar saya bisa terdengar? Gambar saya bisa cukup bagus, suara saya cukup terdengar. Tolong di komen. Eh, kalau memang bagus, suaranya sudah cukup oke, alhamdulillah. Berarti jaringannya baik-baik saja. Sepertinya Mbak Dian lagi terkendala dengan jaringan. Mbak Dian sudah bisa gabung? Ya, ya tadi dia bilang masih touch up ya, biasa gitu, dosen artis. Jadi masih touch up dulu. Tapi teman-teman sudah baca belum Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba? Kemarin kan sempat rame tuh, Undang-Undang Minerba sempat rame lalu tenggelam, lalu muncul lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang juga sempat rame juga. Apakah teman-teman sudah membaca dan bagaimana pendapat teman-teman terhadap undang-undang tersebut? Eh, Oke, coba saya remove dulu. Saya coba lagi Mbak Dian.
Nah, sebentar ya teman-teman ya. Ah, saya akan ngajak lagi Mbak Dian. Mudah-mudahan bisa. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja adalah undang-undang bentuk dari Undang-Undang Omnibus Law ya. Hai, selamat Pak, selamat siang Ibu Budian. Aduh, ini dia dosen idola sejuta mahasiswa ya. Aduh, berat, berat, titelnya berat. Waduh, beliau ini adalah pemegang doktor termuda. Tahu. Bener ya? Gue umur-umur Iya. berapa sih? Umur berapa sih? Mbak Dian ini umur berapa sih? Ya ampun, tiga berapa ya? Tiga something, 30 lah katakan. Iya, 30 udah dapat doktor loh, teman-teman guys, lihat. Saya 32. 32. Loh, berarti kita seumuran dong. Iya dong. Iya dong, kita seumuran dong. Iyalah gitu. Itu kan saya, Bos. Oh, berarti saya memang masuk sekolahnya lebih cepat gitu aja. Saya kena naik kelas akselerasi dulu. Ya ada ya dulu ya kelas akselerasi ya. Oke, Mbak Dian ini adalah kalau kita nyebut namanya kan panjang ya, dokter. Dokter siapa Mbak? Nama lengkapnya Mbak? Jayani Dian Pawestri. Panggilannya Iya, iya, iya. Dian saja. Ya, Dokter Dian. Woi, kayak dokter ya. Oke, Mbak Dian ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mengajar di mata kuliah. Saya ngajar hukum investasi, saya ngajar Mm-mm, hukum modal, hukum mm-mm. arbitrase internasional juga, lalu hukum pembiayaan juga. Ngeri, ngeri kan? Jadi kalau mau mohon pembiayaan ya, bila silakan kontak sama Mbak Dian ya. Terima ya, tanpa jaminan ya. Tanpa jaminan, insya Allah 5 menit cair ya. Kalau mau minta pembiayaan, silakan kontak dengan Mbak Dian. Oke, Mbak Dian, sebelum kita iya kenapa? 5 menit cair lah pokoknya. Cair kan 5 menit kan, tanpa jaminan ya, yang penting ya. Oke, Mbak Dian, saya mau tertarik dengan ngobrol dulu ya. Kita ngobrol santai dulu ya masalah sebelum kita masuk ke temanya adalah saya ingin tahu nih, saya belum pernah ngobrol sama dosen. Pada saat di era pandemi seperti ini nih, Mbak Dian, bagaimana cara mengajar mahasiswa? Kita tahu manusia kan beling-beling ya, bandel-bandel gitu kan mahasiswa. Nah, di era pandemi yang mana otomatis kemungkinan sebagian besar pelajarannya adalah daring. Nah, itu gimana tuh kelakuan mahasiswa-mahasiswa? Ada yang aneh-aneh nggak? Ada Eh, pengalaman menarik nggak pada saat mengajar mahasiswa-mahasiswa? em, Kalau aneh-aneh sih, alhamdulillah enggak ya. Hmm, Eh, Cuman kalau kendala, iya banyak karena kan kita tergantung banget sama sinyal. Apa kata sinyal? bukan karena Cuma kuota ya. Kuota tidak ada masalah ya. Ini dia dosen kita ya. Tidak ada masalah dengan kuota, masalahnya cuma dengan sinyal. Iya, ya, oke. kalau ini kalau secara teknis pasti kurang kurang greget gitu kan kalau kita ngajar Hmm, hmm, online dari ngajar lah. Mending hmm. ngajar langsung gimana gimana. Ngajar langsung ya. Karena kalau saya kan tipe kalau ngajar itu suka jalan-jalan. Saya nggak suka yang duduk di kursi, duduk di Wah, meja dosen. ini. Saya yang jalan-jalan, maju mundur, Hmm, terus interaksi dengan hmm, mahasiswa. Ini itu. Nah, kalau yang kelas online mau nggak mau saya harus duduk dan itu boring hmm, banget. Itu boring banget. hmm, Em, Kalau saya juga ya, saya lebih suka kalau kuliah nggak pakai slide. Jadi hmm, slide udah saya bagikan, pasti hmm, saya up di hmm, aula. Ada hmm, platform khusus untuk kuliah online ya di hmm, universitas saya. hmm, Kalau saya mau ngajar, biasanya slideshow-nya saya print untuk saya sendiri maksudnya. Jadi kan hmm. slideshow cuman PPT cuman poin-poinnya aja. Jadi Iya, saya iya. cuma print aja. Oh, oh, saya ngomongnya udah terlalu lebar. Oh ya udah balik ke Hmm, laptop cuman buat kayak hmm, hmm, kerpean gitu ya. Saya print. hmm, Ya udah, saya pengen jadi center of attention karena kalau saya tampilkan slide atau PPT, kecenderungannya mahasiswa fokus ke slide terus hmm. nulis, Oh, Anda nyatet. pingin jadi center of attention-nya ya. Apa slide itu tidak ada, harus ke saya ya. Kenapa itu infokus tidak muncul di layar saja, di muka saja kan lebih pas sekali.
Nah gitu. Jadi Oke, oke. ya, jadi kayak lebih boring banget. Dan kalau Iya, kayak iya, online iya. kan kita mau nggak mau juga nampilkan slideshow-nya. Ya walaupun juga Mm-mm. juga untuk nggak nampilkan itu aja sih kalau saya kendalanya. Iya, tapi nggak ada mahasiswa yang aneh-aneh gitu kelakuannya lagi tidur gitu kan, kalau saya di meme gitu kan, atau di receh ID akun-akun Instagram tuh kan ada tuh kelakuan siswa-siswa yang aneh-aneh. Ada nggak sih kelakuan yang aneh-aneh Enggak sih, selama enggak ngajar? sih. So far so good. Memang kalau di kelas saya wajibkan untuk kamera on. Jadi kameranya harus on kan, kita tatap muka Ah, judulnya. ah, Jadi ah, ah. kita bisa natap muka mereka juga gitu prinsip. Hmm. Harus on. Kalau nggak on, saya anggap tidak hadir gitu. Agak Wah, agak ngeri juga. Sudah kayak gitu, muter-muter ngajarnya. Wah, tidak jadi dosen idola mahasiswa ini. ternyata mereka juga Wah, ada dalam Budi yang muter-muter, kagak bisa tidur ini di belakang. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Namanya mahasiswa pasti ada seninya ya. Oke, Mbak Dian, di era pandemi lah ya, kita tahu memang mengajarnya pasti akan jadi pasti ada tantangan tersendiri ya. Jadi, tapi memang tidak ada kelakuan yang aneh-aneh ya. Berarti mahasiswa UNER tuh udah oke-oke lah ya. Fakultas Hukum UNER oke-oke ya, nggak ada yang aneh-aneh ya. oke Tiba-tiba dong. Masa tidur gitu. emang sama juga juga saya sama. Oke dong, harusnya sama-sama promosi kita. Enggak Oh, kok. Sama lo keseruan mahasiswa itu enggak apa-apa kalau udah harus baik. Yang penting kan berprestasi kan. Ya, maksudnya berprestasi selain baik ya, kalau misalnya namanya kuliah online, kita kadang-kadang kita rapat online aja ngantuk ya. Apalagi iya, kalau iya. kuliah. Ya Betul. kan? Kadang saya kadang saya sering nemuin misalnya mereka tuh kayak kayak Hmm. bangun tidur gitu saya bilang kamu mandi dulu saya tegur mereka mandi dulu kan bangun tidur tapi kan nggak apa-apa itu kan hak mereka juga mandi mau enggak Iya. semua orang juga. Iya sih, benar juga. Oke, menarik banget. Jadi selain selain ngajar, selain bagaimana cara pengalaman mengajar selama pandemi, saya juga tertarik dengan hukum investasi nih. Kan tadi Mbak Dian bilangnya salah satu selain menerima pembiayaan nih ya, pembiayaan. Mengenai hukum investasi kan hukum yang diajarkan di oleh seluruh mahasiswa, kan nanti mahasiswa ada penjurusan ya Mbak ya. Penjurusannya peradilan, perdata, pidana, tun kalau tidak salah, dan internasional. Tapi semua mahasiswa itu diajarkan hukum investasi atau hanya untuk di kelas perdata saja? Wajib kalau di Fakultas Hukum Hmm? peristilah bisnis sama peradilan Hmm. bukan Oke, bisa pidana. peradilan. Hmm. Hukum investasi kebetulan mata kuliah minat wajib untuk bisnis Data. anak bisnis. Oh, untuk bisnis ya. Oke. Apa yang diajarin di hukum investasi? Sebenarnya kita harus bedakan dulu ya antara hukum investasi Hmm. sama hukum pasar modal ya. Karena saya juga Oh, ngajar dua. aduh. Oke, Kalau oke. kita investasi itu memang Hmm. kecenderungannya atau yang ingin kita bahas itu di Undang-Undang 25 2007, Undang-Undang Penanaman Hmm. Modal. Dan Hmm. lebih ke bagaimana sih legalitas operasional dan legalitas transaksional investasi secara langsung. Nah, itu yang beda. Hmm. Itu bedanya hukum investasi dan hukum pasar modal. Karena dua-duanya juga ngomongin investasi. Di hukum Iya, pasar iya, modal, dua-duanya nggak mau. Hmm. hukum pasar modal kita beli saham juga investasi juga, ya kan? Oh, Tapi jadi ini investasi yang langsung. Oh, jadi mudahnya ini yang non pasar modal ya sebenarnya ya, bukan yang Iya, saham dan lain, bukan seperti itu ya. bukan yang seperti itu. Intinya yang Oke, contoh. penanaman modal langsung ini. Oke, contohnya, contoh ketika ngomong hukum investasi, contoh konkretnya seperti apa? Apakah Freeport itu contoh? Freeport Iya, itu investasi. iya Oh, investasi langsung. oh, kalau misalnya saham itu kalau kita dimain di bursa efek itu baru menggunakan hukum pasar modal. Seperti itu ya, Mbak Iya, ya? ini undang pasar. Ah, oke. Karena ngomongin masalah investasi dan tadi kita ngobrolin masalah judulnya ngobrol gibah hari ini antara investasi ala Undang-Undang Minerba dan Cipta Kerja. Kita ngomong Undang-Undang Minerba dulu dan tadi kita sempat nyentuh Freeport ya. Eh, saya dapat kabar nih, ya kemarin kita bukan dapat kabar sih, saya udah baca-baca lah ya mengenai Indonesia katanya berprestasi nih, bisa
mungkin kalau tolong koreksi kalau saya salah ya, tapi bisa mengambil saham yang cukup mengambil alih saham dari Freeport Indonesia lah. Sehingga katanya sekarang sudah agak equal nih antara Indonesia dengan Freeport Amerikanya. Nah, itu bisa diceritakan nggak seperti apa sih Mbak? Biar jelas nih, kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya, kasus Freeport tuh seperti apa sih yang terjadi di Indonesia ini, divestasi ya bahasanya ya. Divestasi saham. Itu dia Hmm, divestasi. Jadi, memang ada ketentuan namanya divestasi saham ya. Itu hmm, khusus untuk penanaman modal langsung atau hmm, investor-investor asing hmm, em, di sektor pertambangan minerba. Jadi hanya hmm, untuk mining aja divestasi saham. hmm, hmm, Kalau hmm. ini ada eh, production sharing kontrak ya, bagi hasil, Hmm, kontrak bagi bagi hasil. hasil. Jangan pakai bahasa Hmm. Inggris mbak, saya nggak ngerti. Pakai bahasa Jawa aja. Iya, kontrak bagi hasil lebih awam ya daripada production profit sharing apa itu. Oke, lanjut lanjut, silakan silakan. Kalau di sektor mining, ya tadi saya jelaskan Hmm, tadi, hmm, hmm, eh, perusahaan atau penanam modal asing itu wajib melakukan divestasi saham. Divestasi saham itu maksudnya bagaimana? Jadi hmm. eh, pada tahun tertentu, pada tahun ke-10 biasanya, jadi divestasi saham itu wajib di tahun kelima setelah perusahaan operasional itu berjalan. Oke. Nah, Berarti harus di ada tahun pengurangan saham. saham itu harus dilepaskan. Dilepaskan tuh maksudnya Oh, dijual. harus dilepas. Oke. Ya, dilepaskan maksudnya dijual, ditawarkan Hmm, kepada pihak Indonesia. Itu hmm. kepada peserta Pemerintah, Indonesia. Nah, peserta pemerintah Indonesia Indonesia. dalam undang-undang, iya betul. Peserta Indonesia Hmm, ini hmm, itu ada banyak. Yang pertama ditawarkan secara berjenjang, Mas. Jadi nggak hmm, boleh jenjang itu dari awal sampai akhir tuh ada hmm, urutannya. Jadi yang ke hmm, hmm. pemerintah dulu yang ditawarin. Oke. Kalau Hmm, misalnya pusat, misalnya katakanlah, oh saya nggak bahasa bahasa entengannya aja ya, aduh saya nggak punya hmm, duit, ditawarkan ke pemerintah daerah, pemerintah kabupaten hmm, atau pemerintah provinsi dulu maksud saya, ke pemerintah hmm, provinsi. hmm, Kalau hmm, pemerintah juga, aduh saya nggak punya duit buat beli atau aduh saya nggak minat, ditawarkan ke hmm, pemerintah kabupaten kota. Nah, itu jenjangnya. hmm, Setelah kalau nggak juga ditawarkan ke BUMN. hmm, Kalau nggak juga ditawarkan ke BUMD. Nah, kalau nggak juga hmm. ditawarkan ke perusahaan swasta tapi dalam negeri. Jadi tetap peserta Indonesia itulah Harus dalam peserta negeri Indonesia. ya. Hmm. Nah, itu Freeport kan kita tahu ya sudah lama ya, dari tahun jebot lah, udah berapa puluh tahun tuh Freeport di Indonesia, dari sejak zaman Soeharto, Presiden Iya, iya, Soeharto, udah berapa iya. puluh tahun. Nah, itu divestasi baru sekarang kah dilakukan? Baru sekarang dilakukan. Dan itu bukan Padahal jebakan, undang-undangnya bukan jebakan Batman. bukan Gimana jebakan gimana, Mbak? Batman. Em, banyak orang yang mengira bahwa divestasi saham itu karena munculnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang 4 nomor Iya. 2009, Hmm, ya kan? hmm, hmm, Eh, hmm, kalau misalnya orang awam bilang, aduh, Freeport kan udah dari tahun 76, iya. kan? Hmm, Lalu tiba-tiba disuruh divestasi yang mana mah Freeportnya, padahal enggak, hmm, divestasi tidak ada ketika kontrak karya kedua kalau tidak salah, kontrak karya kedua. Jadi hmm. kontrak karya kedua itu sebelum Freeport, sebelum ada Undang-Undang 2009 itu sekitar Ya. tahun berapa ya? Berapa? Eh. 90 atau 80, itu sudah ada Hmm, hmm, kewajiban divestasi saham gitu. hmm. Oke, Jadi bukan juga. berarti di kontrak karyanya memang mewajibkan bahwa Freeport harus divestasi saham di akhir kontrak karya tersebut. Iya, di kontrak karya ada. Oh, jadi bukan Dan karena divestasi, undang-undang tersebut ya? bukan. Dan divestasi saham itu sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang 1 tahun 67, Undang-Undang PMA. Oh, heeh. Sorry, sorry. Saya masih belum paham nih. Mungkin kita perlu perlu ini juga sih. Ketika kontrak untuk divestasinya itu memang harus di tahun 2019, 2019 ya itu ya kejadiannya, atau 2018 19 ya? 2019. Pokoknya kan akhir-akhir tahun inilah ya. Beberapa tahun belakangan inilah ya. Apakah memang di hari tanggal segitu atau seperti apa? Atau bisa kapan saja sebenarnya Nah, proses divestasinya itu? ini yang memunculkan banyak kendala. Hmm. Investasi itu saya tadi katakan bahwa sudah ada bahkan ketika kontrak karya ya Iya. sebelum undang Hmm. minerba muncul. Tapi Hmm. lalu kemudian dinego padahal itu sudah ada deadline. Hmm, ada Termasuk dalam nggak pasti kan?
Termasuk ketika Undang-Undang Minerba itu diterbitkan tahun 2009. Nah, itu Hmm, hmm, semua kontrak karya kan dikonversi menjadi IUP atau IUPK. Itu juga hmm, mengalami ya kan di situ. hmm, Dan hmm, divestasi saham sudah mulai lebih digiatkan lagi atau hmm. dipegas lagi. Itu sebetulnya sudah harusnya kalau untuk Freeport, tapi baru dilakukan di 2019 dealnya karena memang kendalanya banyak. Karena kendalanya banyak. Salah Hmm. satunya harga yang ditawarkan Freeport itu ketinggian, kemahalan harga sahamnya. Oh. Mhm. Jadi pemerintah Bukankah memang Indonesia sudah diatur di kontrak karyanya? Misalnya aku dijual tanggal sekian, aku nggak diatur sampai ke sedetail itu di kontrak karyanya. bahkan di undang-undang juga tidak menentukan untuk membeli harga Hmm. menggunakan pendekatan apa, itu tidak diatur. Ah, jadi jembatan Batman-nya di kontrak karya. Karena tidak detail gitu. Maksudnya karena tidak Iya, karena ini hubungannya dengan perjanjian ya konsekuensinya. Ketika membuat suatu perjanjian, ketika tidak detail permasalahan malah tidak bisa implementatif kan perjanjian tersebut. Gitu ya kan? betul, betul, Wah, betul. nambah Dan nambah tidak nambah hanya terjadi pelajaran nih. Selain investasi jadi perjanjian kan jadinya. Oke, dan jadi itu permasalahannya karena di kontrak karyanya yang tidak jelas. di undang-undangnya juga tidak jelas deadline-nya, hanya dijelaskan tahun ke-10 sekian dan tidak ada sanksi. Jadi kalau ya ya gitu lagi balik lagi. Jadi bisa Iya, dinego. maksudnya di undang-undang kan undang-undang hanya mengikat ke let's say misalnya dalam konteks perdata misalnya kan perjanjian itu kan mengikat dua belah pihak lainnya undang-undang kan di KUHP-nya. Dalam konteks ini kontrak karya itu kan punya kekuatan yang mungkin sama dengan di undang-undang minerbanya. Nah, ketika kontrak karya tidak menyebutkan berarti memang permasalahannya di salah satu sumber masalahnya di kontrak karya itu kan. Jadi tetap harus ada pembahasan lagi. Nanti kita belinya kapan? Ada deadline-nya tapi tidak dikasih sanksi. Efeknya kan jadi tidak implementatif kan akhirnya. Dan 2019 itu kenapa bisa berhasil? Sebenarnya kontrak karya itu versinya kan banyak dari kontrak karya Hmm, satu sampai hmm, generasi hmm, 5. hmm, hmm. Di generasi 5 itu sebetulnya sudah ada kejelasan di situ, tapi Freeport-nya yang tidak mau untuk apa ya, enggan untuk melakukan divestasi ya dengan berbagai Ya. alasan. Sampai Hmm, dengan hmm. sampai pada akhirnya Undang-Undang Minerba itu muncul dan Oke. mewajibkan divestasi itulah. Ya, kalau nggak dia caw kan, caw bela kan. Coba bela lah itu kontraknya udah di tahun 2021 berakhirnya. Iya, Mau tapi itu sekarang divestasi diperpanjang apa? lagi kan? Ya, pada akhirnya dia Di- mau kan. Dia Sekarang mau, dia mau. dia Eh, mau dengan harga, maksudnya harganya juga sudah cocok kan berarti kan? tidak menggunakan pendekatan Freeport juga dan tidak menggunakan pendekatan Indonesia. Kayaknya Ah, jadi oke. yang tengah-tengah. Jadi nggak terlalu mahal juga. Karena kalau pendekatan Freeport itu mereka menggunakan fair market value namanya. Itu Hmm. dia Bisa agak menggunakan deketan Mbak, suaranya kecil Mbak, mohon maaf. oke. Kalau Hmm. Freeport kan menggunakan pendekatan fair market value. Nah, itu Hmm. dia menggunakan perhitungan 40 tahun tambang di bawahnya. Itu kan nggak boleh, Mas. Iya, iya, Nah, dia iya, iya. akhirnya 2021 kontraknya. Dia memperhitungkan Hmm. sampai dengan 2041. Jadi pasti Hmm. mahal. Hmm. Pasti mahal. Oh, jadi itu. Itu berat. Jadi prestasinya siapa? Jadi memang memang terlepas dari sini memang juru lobi pemerintah tanda kutip cukup baik ya bisa bisa mengdealkan ini gitu karena memang ini sebenarnya dealing yang sudah lama tapi tidak bisa berjalan meskipun sudah ada kontrak karya, sudah ada deadline-nya, bahkan sudah ada undang-undangnya tidak pernah jalan dan baru berhasil kemarin itu karena ada undang-undang minerba itu kan karena mau habis aja sebenarnya sih kalau nggak habis kalau mau diperpanjang ikut kalau nggak caw bela kamu ada yang mau masuk lagi nih soalnya katanya gitu Itu kan kan. Iya kan, jadi seperti itu. Oke. Lalu apa sih? eh eh, sorry, kita pengen tahu kalau misal selain selain kalau misalnya tidak melakukan divestasi di Undang-Undang Minerba saja lah misalnya, eh, selain dia harus keluar dari Indonesia atau tidak boleh berinvestasi, apa sih sanksinya Mbak kalau misalnya tidak melaksanakan divestasi misalnya untuk kasus-kasus yang lain mungkin, kasus yang lebih umum lah. Apakah oh, ada aturannya? ya paling kalau Indonesia kan karena dia host country ya, atau tuan rumah Hmm, ya, hmm, atau negara penerima investasi ya pas hmm, paling nggak mengajukan pada umumnya bukan paling nggak pada umumnya hmm, mengajukan gugatan.
Itu yang sudah terjadi di kasus Newmont Nusa Tenggara Ya, itu ya, juga ya. seperti. Jadi kasusnya sama di Kaltim Primakol itu juga kasusnya divestasi, menggugat Hmm, juga. Ya, akhirnya negosiasi di Kaltim Primakol ya kan. hmm, Lalu di hmm, Champion Ocean Holding Company itu juga hmm. eh, kasusnya juga sama divestasi saham yang tertunda dan pada akhirnya Indonesia mengalami kerugian. Ya seperti itu Mas. Polanya seperti itu. Dan Hmm, Newmont Nusa Tenggara juga kasusnya juga divestasi saham, tapi untuk oke. kasus Newmont Nusa Tenggara ini pada akhirnya Indonesia menang ya. Gitu. Oke, permasalahan kenapa kenapa kejadian ini berulang ya? Kita tahu kan misalnya, maksudnya apakah memang tidak ada pembelajaran? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita tahu divestasi ini ternyata berjalannya tidak smooth gitu loh. Aturan yang kita buat tidak berjalan dengan smooth. Ya tadi kasusnya selain Freeport ternyata banyak kan kasus-kasus yang akhirnya harus takes time karena harus digugat ke arbitrase entah atau ke pengadilan kan. Nah, apa penyebabnya? Apakah memang kontrak karya harus didetilkan? Karena kita kan host country-nya kan. Apakah memang kita kurang mendetilkan itu atau gimana? Dari sisi hukum investasi. Sebetulnya kalau di kontrak karya sendiri juga sudah ada deadlines ya. Hmm, 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 Di Newmont Nusa Tenggara juga ada perjanjiannya tahun 86 itu juga hmm, mewajibkan. hmm, Sebetulnya secara hmm, secara hukum dari aspek hmm, hukum sudah hmm, jelas. Tapi kita hmm. nggak tahu aspek politik. Nah ini kita kalau dalam Rusak ini emang politik ini. kalau dari aspek saya rasa kita juga sudah cukup memberikan proteksi ya karena kan dengan Oke. menjaga kontrak itu adalah proteksi terhadap host country ya kan kamu harus Hmm, investasi hmm, ya ya tapi kalau investor asing sudah mulai nego ya dengan alasan yang hmm, lain saya nggak ngerti hmm. ya sudah. Nah, saya nggak tahu lagi pertimbangannya apa kenapa bisa kemudian Ah. lalu kemudian Indonesia mengalami kerugian dan segala macam. Oh, jadi ada faktor, jadi ada kontrak karya itu diadendum berkali-kali mungkin kali ya. Bisa jadi seperti itu ya Mbak ya, diadendum berkali-kali karena ada kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu kepentingannya apa dan justru malah tanda kutip bikin makin ruwet gak selesai-selesai gitu kan tujuannya. Ah, ini yang kebuka baru Freeport nih, saya baru tahu malah yang Newmont ini. Ah, Ya, jadi menarik nih kalau memang kalau gitu berarti secara kontrak karya mungkin safe, aman, tapi ketika ada kepentingan-kepentingan yang masuk mungkin ya, kita tidak tahu itu apa itu apakah kepentingannya positif atau negatif kita tidak tahu, tapi itu yang akhirnya membuat kontrak karya nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi akhirnya ya bertele-tele semuanya dan akhirnya malah ujung-ujungnya kegugatan ketika ada pemerintahan yang baru yang mau menegakkan kontrak karya tersebut kan jadi gitu kan jadinya kan. Ah, menarik, menarik, menarik. Loh, oke, karena tadi sempat nyentuh-nyentuh gugatan, dan tadi saya dengar juga Mbak 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 Dian bilangnya juga ada mata kuliah arbitrase internasional nih. Nah, saya tuh pernah kasus juga soalnya Mbak, bukan saya ya, saya juga pernah ikutan dalam suatu tim eh, yang urus kasus pada situ Indonesia digugat sama India tuh. Pernah dengar ya oke Mbak? Ya pernah pernah dengar kan masalah izin izin oke. izin tambang itu. Ya, pernah dengar ya? Sekian triliun lah, masuk ke detik.com, masuk ke berita-berita lah. Nah, saya ingin tahu masalah arbitrase internasional ini. Sebenarnya skemanya seperti apa sih Mbak arbitrase internasional? Digugatnya di Mahkamah Arbitrase ini soalnya. Eh, pada umumnya kan kalau di undang-undang di undang-undang pun juga menjelaskan ya bahwa ketika Hmm, para pihak itu mengajukan gugatan ke arbitrase itu harus dengan kesepakatan dulu. Jadi ya. berarbitrase itu harus dengan kesepakatan. Intinya seperti Hmm, itu. hmm. Kalau untuk arbitrase forum arbitrase apa yang dipilih itu ya tergantung para pihak kesepakatannya mau dibawa kemana, mau diselesaikan di mana, forum apa, Oke, gitu. mungkin mungkin di sini kan banyak orang yang tidak tahu ya arbitrase itu seperti apa sih? Apakah memang arbitrase itu sama dengan pengadilan, pengadilan KW2 gitu atau sebenarnya arbitrase itu apa sih, Mbak? Boleh Nah, boleh bantu jelasin nggak? ya sebuah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Oh, Penyelesaian oke. sengketa. Dia menggantikan posisi bisa sebagai opsi untuk menyelesaikan sengketa ketika selain pengadilan ya. Jadi kalau pengadilan kan saya dengar-dengar arbitrase memang katanya lebih lebih mudah, lebih cepat dan lebih rahasia gitu, benar nggak? Kalau ya kalau lebih tidak bertele-tele kecenderungannya iya. Tapi Oh, ada jadi forum-forum tidak. tertentu.
Kayak Oh, gitu jadi juga. kamu bilang kalau misalnya di pengadilan itu lebih bertele-tele gitu. Kena cuma Tapi gas ben. ini Oh, pengalaman kenapa? magang jadi I- lawyer juga ya kan. Nah itu nunggu Oh, iya 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 itu iya iya. lama banget ya kan. Ya ampun. Ya ya ya, Iya iya. itu sistem sih itu kalau itu ya. Iya, oke. Nah, untuk mengajukan arbitrase kita kan arbitrase ini banyak nih, arbitrase internasional kan kalau misalnya di olahraga yang saya tahu ada CAS arbitrase untuk olahraganya. Tapi kalau yang perdagangan ini khusus untuk ini apakah ada arbitrase pilihannya apa aja sih Mbak? Kalau misalnya untuk terkait investasi ya, investasi antara luar negeri dan dalam negeri lah atau perusahaan asing dengan Indonesia. Ada 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 tuh. ada ada apa aja opsinya? Pengen tahu aja. Hmm, yang paling sering digunakan ya ICSID. Itu memang Hmm. international ya, itu memang lembaga arbitrase internasional yang khusus menangani investasi, kasus investasi itu ICSID. Nah, yang forum lain yang lebih sering dipakai ya, kadang di Singapura itu ada SIAK ya, Hmm, SIAK juga hmm, sering digunakan oleh para pihak. hmm, Nah, hmm, hmm. pada umumnya investor asing memang cenderung menyelesaikan di forum arbitrase karena mungkin mereka menilainya arbitrase lebih objektif gitu ya dibandingkan kalau di pengadilan gitu kan. Kalau Oh, jadi pengadilan kan bilang pengadilan itu tidak objektif. Oke. sedikit Oh, mereka. Iya, 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 iya. Bagus, bagus. Ngelesnya bagus, ngelesnya bagus. jadi investor asing itu Iya, 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 iya. Hmm. ya udahlah kalau misalnya di pengadilan takutnya gimana gimana karena kan pengadilan kan Hmm. di bawah pemerintah Indonesia ya kan Iya, iya, iya. dan mereka itu biasanya gugatannya kan diajukan oleh pemerintah Indonesia atau Iya. tergugatnya pemerintah Hmm. Indonesia jadi ya Hmm. untuk Oke. untuk untuk objektif aja sih mereka Oke. memilih lembaga. Kalau di pengadilan kan kalau misalnya menang atau untuk melaksanakan putusannya kan ada jurusitanya. Nah, kalau arbitrase ini siapa nih yang kalau misalnya ada pihak-pihak yang ogah apa sih melaksanakan putusan dari arbitrase? Ya, terputus. Maaf teman-teman, sepertinya Mbak Diannya ya tadi itu dia tidak peduli dengan kuota tapi peduli dengan sinyal. Sinyalnya yang lemah sekarang dia. Baik, kita tunggu dulu, kita ajak lagi bergabung Ibu Dian ini. Wah, mati juga Ibu Dian. Waduh, oke kita tunggu sebentar. Jadi teman-teman siang hari ini kita sedang berbicara tentang investasi ala Undang-Undang Minerba dan Cipta Kerja. Yang tadi kita omongin barusan adalah bagaimana investasi dalam konsepsi Undang-Undang Minerba. Contoh kasusnya adalah Freeport dan tadi disampaikan juga masalah Newmont, masalah divestasi yang memang beberapa tahun belakangan ini jadi salah satu apa sih tindakan pemerintah ya melaksanakan divestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Nah, itu seperti apa? Dan tadi kita berusaha juga sedang ngobrol masalah tentang apa arbitrase sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa khususnya di investasi. Waduh, ya kan bener wifi-nya. Ya ternyata bermasalah dengan kuota juga ya Mbak Dianya. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman silakan kalau misalnya mau bertanya, monggo saja. Nanti masukkan di kolom komentarnya apa saja yang mau ditanyakan. Kalau misalnya atau yang mau dikomentarin silakan. Eh, kita masih tunggu Mbak Dian untuk bergabung lagi dengan kita. Mudah-mudahan bisa gabung. Ya, halo Mbak Dian. Sudah bisa bergabung? Sombong sih Anda bilangnya tidak peduli dengan kuota kerja. Ini nggak tahu Barusan beli dibayar pulsa ya dari abang-abang pulsa ya. beri pulsa yang paket yang paling murah soalnya. Oh iya, 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 iya. Oke Mbak, tadi pertanyaan kita sambung lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi ketika nanti ada satu orang atau salah satu pihak yang tidak melaksanakan putusan dari arbitrase tersebut. Kalau di pengadilan kan ada tuh jurusita ya. Nah kalau dari arbitrase seperti apa?
itu bisa melimpahkan ke setahu saya ya, Hmm, itu hmm, 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 hmm. ke pengadilan negeri. Oke. Oh, jadi harus putusannya disampaikan ke pengadilan, pengadilan baru bisa apa sih menegakkan putusan tersebut. Misalnya itu ada. Nggak bisa menegakkan sendiri. Misalnya kalau enggak, dia akan jadi arbiternya itu akan istilahnya kayak screening gitu ya. Oh, Hmm, sudah kamu laksanakan belum itu? Kalau enggak, hmm, didenda. hmm. Seperti itu, seperti itu. Oke. Kalau misalnya dia nggak mau bayar denda gimana? Ya, ya terus aja diterusin nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Iya, iya. Tapi yang kita tahu arbitrase memang jadi salah satu opsi ya. Makanya makanya saya pernah ikut sengketa arbitrasenya meskipun saya tidak ikut langsung ya. Saya cuma diminta untuk nyusun barang bukti, mengumpulkan bukti-bukti saja. Namun kerasa juga tuh bagaimana tanda kutip ya serunya bersidang di arbitrasi internasional. Dan alhamdulillah kita menang pada saat itu. Jadi cukup seru juga. Oh, di Eh, arbitrase. Oh, jadi aku yang Ini masalah masalah perizinan sih. Jadi tidak hmm, jadi perusahaan India investasi juga sih kayaknya ya. Jadi perusahaan India menggugat Indonesia karena izin pertambangannya kalau tidak salah ya izin izin pertambangannya itu ternyata bermasalah. Maksudnya bermasalah itu izinnya tuh ternyata yang harusnya lokasinya tuh di sini ternyata nggak bisa dipakai karena ditumpuk dengan lokasi-lokasi yang lain gitu loh dengan perusahaan yang lain. Jadi akhirnya dia tidak bisa melaksanakan izin yang sudah diberikannya gitu dan digugat lah kita gitu. Konon gitu. Saya nggak tahu gimana cerita bisa menang padahal aku sendiri dalam posisi yang pesimis pada saat itu tapi ya mungkin emang Indonesia tuh jago-jago ternyata diplomatnya ya. Juru-juru rundingnya jago-jago loh. Nggak nyangka loh. Tapi oke lah, itu lain soal. Itu lain soal. Tapi jago-jago memang. Saya akui. di forum ICFIT itu belum ada arbiter dari Indonesia. Saya harapkan yang Hmm, muda-muda adik-adik itu ya saya pengen terus-terus itu adalah ya, yang dari ya ini ya ibu, ini yang ya. tua-tua sudah berfatwa ya, ibu ini ya. Dia merasa tidak muda lagi tuh. Dia muda-muda. Dia merasa sudah tua ya, sudah senior. Oke lah. Oke, Mbak Dian, kita selesai dengan ngomong masalah hukum apa investasinya lah ya. Nanti kita coba sambung lagi kalau memang ada. eh Divestasinya sudah cukup paham. Nah, sekarang masalah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang konon katanya itu sangat dibuat untuk mendorong investasi. Benarkah demikian? Saya mohon pendapatnya Mbak Dian nih. Sebenarnya gini, Hmm. kan kalau saya kaitkan dengan dengan investasi Minerba, saya ngomong ke Minerba dulu ya Mas ya. Ya, ya, oke, oke, boleh. Di pertambangan minerba itu sebetulnya tidak terlalu urgensi ya untuk meningkatkan investor asing di sektor Oh, pertambangan tidak minerba. malah, tidak ngefek gitu sama sekali. Saya pernah baca suatu buku, ada buku Mitos Hmm, Pertambangan untuk Rakyat. Itu hmm, dari hmm, tesisnya anak tesisnya autor jadi hmm, beliau ini hmm, hmm, autor ini kuliah di UGM hmm, ya. Jadi tesisnya diangkat jadi buku dan itu sangat hmm. menarik. Jadi, Oke. eh, dalam buku ini dia menceritakan dia dia membuktikan ya karena dia melakukan penelitian kan tesis dia Hmm, membuktikan bahwa sektor pertambangan itu tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan untuk penerimaan terutama di daerah oh ya? dan ya dan kecenderungannya malah merugikan banyak sektor ya apa ya menimbulkan banyak masalah ya misalnya di lingkungan Ya, 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 di ya, ya. kita dan lain sebagainya. Justru Hmm, itu yang ketika saya baca eh, buku itu kebetulan ketika buku itu di launching di Unair, saya ikut launchingnya, jadi saya bisa diskusi langsung hmm, dengan beliau. hmm, 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 hmm. Beliau melakukan penelitian, beliau mengambil sampel itu di beberapa kabupaten atau kota di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau tidak salah itu Hmm, di Blora. hmm, Lalu di mana dan di mana ada beberapa kota. hmm, Pendapatan, nah ini, pendapatan yang tertinggi di kota-kota sampel itu, kalau tidak salah ya, hmm. Yang banyak investasinya ya, ya di mana ada investasi di situ, ada Minerba, investasi terkait dengan Minerbanya ya. minerba juga, pokoknya ada investasi mining Oke, gitu. oke, oke, mining. Hmm. Eh, pendapatan daerah itu tidak tidak yang paling besar tidak dari sektor investasi malah. Oh Tidak dari ya? investasi pertambangan maksud saya.
gitu. Oke. Tapi Oke, lalu dari apa positifnya dengan apakah memang masuk ke kas pusat atau ke kas daerah atau apa nah, itu untungnya kalau buat saya kalau dananya lari kemana saya nggak tahu ya teknisnya. hmm, 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 Nah, hmm, hmm, hmm. justru malah yang eh, pendapatan yang tertinggi pendapatan tertinggi di daerah-daerah tersebut itu dari rumah sakit malah. Ini sebelum pandemi ya. Ini sebelum pandemi. Hmm. Rumah sakit Jadi lah karena banyak banyak. yang sakit setelah Makin banyak yang kok sakit jadi aneh. jadi aneh ya. Ya, ya. Tapi itu dari penelitian Tapi siap. menarik ya ketika pendapatan PAD suatu daerah ketika ada pertambangan masuk ke situ justru PAD yang nambah dari rumah sakit itu kan berarti ada masalah di pertambangannya tidak sehat berarti. Nah, itu di Waduh. kayak artinya apa? Investasi di Hmm, sektor pertama itu sudah miningnya hmm. tidak bisa terbarukan, ya kan? Iya, iya, Mining iya, iya, benar, benar, benar. kan dieksplorasi gila-gilaan, ya kan? Iya, Pemulihan lingkungannya juga ya paling ya gitu-gitu aja. iya Ada itu, sih dana iya, 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 iya. pemulihan Ya menarik lingkungan. sih. Hmm, menarik karena Dan memang yang sudah-sudah tuh saya lihat di beberapa artikel memang ketika sudah selesai nambang ya sudah ditinggal aja gitu kadang-kadang nggak diapa-apain gitu. Kasihan di, gitu kan lah kok dia. di Kalimantan saya lihat sendiri seperti kawah-kawah gitu, Mas. Saya pikir itu memang Hmm, kawah bekas pertambangan dan itu sangat disayangkan sih menurut saya. iya dikira objek alam ternyata objek buatan manusia ya. Dan itu Dikira objek. itu dia. Dan yang paling parah itu, Mas, saya pernah diskusi juga dengan penggiat Hmm, lingkungan juga. Jadi kayak hmm, ada forum hmm, 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 hmm. penggiat lingkungan itu dan di area-area tambang itu ada yang dekat dengan sekolah. Nah, suatu ketika galian-galian itu kan berbentuk kawah, lalu hujan turun. Nah, kalau hujan kan rata dengan air kan, semuanya rata Iya, air. iya, Dan itu iya. jalan menuju akses ke salah satu sekolah dasar seperti itu dan menimbulkan banyak korban, banyak siswa yang akhirnya Hmm. tenggelam karena ya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya, itu sangat Dan tidak ada tanggung jawab kan dari pemerintahnya ini tanggung jawab siapa tidak ada. Tidak ya, ada. Kalau misalnya aku mau gugat ke arbitrase kan nggak ada juga. Aku mau gugat siapa? ya, makanya itu yang diskusinya jadi sangat menarik ya karena dari Iya. pegiat itu akhirnya "Ih, gimana kayak gini keadaannya itu dia makanya sektor pertambangan menurut saya nggak janganlah terlalu terlalu menganak emaskan investor asing sudah kita beralih ke sektor lain saja yang menurut saya Hmm. eh, yang lebih aman lah dan bisa dirasakan manfaatnya oleh oleh masyarakat Indonesia dan penduduk Oke. sekitar. Oke. Menarik nih. Lalu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana, Mbak? Kalau undang-undang cipta kerja, kalau dari sektor investasi, nah ini yang saya temukan ya, ada beberapa yang saya banyak temukan mereka itu banyak membahas tentang aspek perizinan, which is ada namanya hukum perizinan dan itu Hmm. bukan bukan ranah saya karena hukum perizinan sektornya sektor administrasi. Nanti yang dibahas Hmm. adalah Hmm. Hmm. kewenangan pusat bagaimana, kewenangan daerah Hmm. seperti Hmm. 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 dan sebagainya. Itu ranah dari administrasi. Nah, ini yang menarik itu ada di pasal 3 huruf D. Di situ ada kata-kata Hmm. kepentingan nasional, ya kan? Nah, Hmm. tapi kalau dari perspektif saya dan kebetulan saya nulis Hmm. tentang national interest itu dalam undang-undang perdagangan internasional itu adalah kepentingan negara yang didahulukan di atas kepentingan yang lainnya itu. Oke. Nah, di Hmm. dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai aspek sepertinya belum mencerminkan itu ya karena banyak sekali tuntutan dan ya kritikan dari berbagai kalangan seperti itu. Oke, apakah memang saya mau memastikan lagi apakah memang karena di beberapa diskusi yang saya pernah ikuti ternyata memang selama ini investasi kita baik-baik saja nih, Mbak. Tidak ada masalah sebenarnya. Masalahnya ada di perizinan, di korupsi dan lain-lain. Secara investasinya tidak ada masalah. Apakah memang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada dari sisi hukum investasi tentunya dari sudut pandang hukum investasi, apakah memang ada apa sih semacam kayak katalisnya. Memang ini menjadi katalis gitu untuk menambah membuat menambah investasi masuk ke Indonesia.
Iya, karena diberikan sejauh ini yang saya baca ya, secara garis Hmm, besar, karena dia diberikan berbagai kemudahan dalam aspek perizinan, lalu hmm, dari fasilitas juga lebih diberikan hmm, hmm, mudah. hmm, 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 Karena kan Indonesia membuka keran lebar-lebar untuk investor asing, hmm, hmm, padahal ada sektor-sektor tertentu yang dibatasi, ya kan, yang harusnya hmm, dibatasi seperti pertahanan keamanan itu, misalnya persenjataan itu kan tidak boleh ada hmm, investor masuk, dan hmm. ya seperti itu. Dan di sektor pertambangan pun juga sebetulnya nggak perlu lah ke arah sana. Kita investor asing diundang ke sektor-sektor lain aja yang lebih aman. Saya seperti itu. Oke, oke, menarik. Mungkin kita bisa balik lagi ke undang-undang Freeport ya, kan tadi ada pertanyaan, ada satu pertanyaan yang belum 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 selesai. Apakah memang sekarang kontrak karyanya lebih baik dari yang sebelumnya? Kan ini diperpanjang nih sampai tahun 2000 sekian lah ya, panjang banget jadi diperpanjang. Dan Indonesia dapat berapa saham Mbak sekarang Mbak? Boleh tahu nggak Mbak? Sekitar 51. Jadi kita em, Mayoritas kan berarti? karena Mayoritas. memang Nah, goal apakah memang gimana gimana goal dari Mbak? karena memang goal dari aturan divestasi saham itu pada akhirnya Indonesia Hmm. atau peserta Indonesia akan memiliki saham 51% setidak-tidaknya. Oke. Nah, apakah nah berarti sekarang Indonesia yang khusus dalam konteks kasus Freeport ya, berarti Indonesia memang memegang sudah jadi mayoritas dan sudah tidak dikendalikan lagi kan, memang benar-benar buat Indonesia kan? Ya, Iya, sangat. ya, seperti itu. Nah, itu berapa Ya, lama, Mbak? Tahu nggak kontrak karyanya? kan kalau sekarang kontrak karya sudah dikonversi menjadi IUP atau IUPK, Ya, sorry, Mas. IOP-nya, sorry, IOPPK-nya itu berapa Sampai dengan lama? 2021 izinnya. Masih lama ya berarti ya, masih lama lah. Oke, menarik banget nih Mbak Dian. Percakapannya udah hampir 1 jam dan gak kerasa loh kita ngobrolin Freeport, coba ngobrolin Indonesia, ya Allah. Ngobrolin investasi. Kalau berat banget ini obrolannya berat banget. Padahal aku udah tak buat seenteng mungkin deh, tapi emang kalau ngomong investasi, kalau ngomong duit, emang nggak bisa enteng, Mbak. Ngomongin duit yang nggak bisa enteng, ini udah pasti akan agak beratnya. Tapi menarik banget. Terima kasih Mbak Dian nih atas informasinya, atas diskusinya, atas ikut sertanya dalam gibah ini. Saya dapat banyak ilmu juga nih. Jadi akhirnya ketika ngomong masalah Newmont itu juga kasus yang saya baru tahu. Ya karena saya bacanya beda ya Mbak ya. Kalau Mbak Dian kan ya beda lah. Saya mah Ya, bacanya komik aja, lah ya. aja. Saya Donald Sama aja. Bebek gitu. Bobo sama gadis saya. Bobo sama gadis bacaannya. Salah sama gadisnya. Salah sama Oke Mbak gadis. Dian, thank you. Gadis. Thank you. Terima kasih. Oh iya Mbak Dian kan sebagai biar kelihatan agak agak sedikit berwibawa lah acara ini lagi banyak. Ada pesan-pesan nggak dari Ibu dosen Dian kepada para mahasiswa selain nanti ditunggu untuk menjadi arbiter di arbitrase internasional? Pesan-pesan buat para mahasiswa atau dalam konteks investasi misalnya, apa sih yang perlu di highlight, apa yang perlu kepada publik ini kan nanti ditonton oleh mungkin 1.000-an orang atau lebih gitu Mbak. Saya ingin, karena saya ngajarin investasi ya, khususnya pertambangan, karena juga banyak hal yang masih harus dibenahi, terutama yang tadi saya katakan bahwa banyak korban ya dari Hmm, pertambangan itu. hmm, Jadi, saya ingin mahasiswa saya lebih untuk membuka mata dan membuka telinga, membuka hati, untuk hmm, melihat sekitar-sekitar itu, lebih peduli terhadap lingkungan sekitar ya, hmm. dan lebih, ya lebih peduli saja bahwa dengan adanya aspek pertambangan itu ternyata memberikan dampak yang kita lihat tidak terlalu membawa Iya sih, positif. ya, 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 ya. Oke, ini ada yang mau nanya nih Mbak Ika Paramita. Ayo Mbak, nanya Mbak, jangan cuma saya mau tanya ke Mbak Dian. Ya udah nanya apa? Jangan cuma mau nanya, saya juga mau jawab kalau kayak gitu. Mbak Dian cuma mau jawab aja. Coba tulis pertanyaannya apa nih? Kita tunggu deh kalau gitu. Pertanyaan dari Mbak Ika Paramita. Nanya apa Mbak? Wah, ini pasti ngetiknya. Ini kayak ngetiknya lama ini. Ini ngetiknya typing, Dia typing. mau curhat. Dia mau curhat kayaknya. Oke, sekarang ngajar nggak Mbak? Lagi ngajar atau gimana?
Nggak, hari ini nggak ada ngajar, Radian. besok. Oh, besok nggak? Besok baru ngajar. Oke, ini di rumah berarti ini sekarang. Saya pikir di ruangan profesor gitu. Enggak ya? Iya. Ruangan Amin, guru amin, besar, guru besar, amin, guru amin, besar amin. loh. Oke, oke. Mbak Ika jadi nanya nggak? Oh, tuh terkait Undang-Undang Omnibus Law, investasi, aspek apa yang perlu dikedepankan untuk Indonesia saat ini? Sorry, ini pertanyaannya. Ya, gimana Mbak? Ngerti nggak pertanyaannya? Gimana? Aspek apa yang perlu dikedepankan untuk Indonesia? Aspek akhlak ya, aspek akhlak. Oke Mbak, silakan Mbak. Apa Mbak? Aspek apa yang perlu dikedepankan? Oke, mungkin apa sih yang perlu diperhatikan terkait undang-undang investasi pasca keluarnya undang-undang Omnibus Law ini? Eh, saya berharap ya dengan adanya, nggak tahu nih bagaimana nanti pembahasannya. Saya ingin Indonesia lebih mandiri di sektor investasi dari Hmm, apapun itu sektornya. Saya ingin investor Indonesia berdaya di negaranya sendiri itu. Jadi oke. kalau tadi Mas Akbar tanya, kira-kira dari Undang-Undang Cipta Kerja ini apa sih yang salah? Menurut saya, karena saya punya ide, saya lumayan Hmm, idealis. Saya suka dengan cara kebijakan ekonominya Bung Hatta dan Bung Karno ketika itu, hmm, yang hmm, itu beliau-beliau berdua itu sangat percaya diri bahwa Indonesia bisa, bahwa Indonesia itu bisa. Dan hmm. saya ingin menumbuhkan semangat-semangat itu pada mahasiswa untuk mencintai tanah air dan bagaimanapun kita harus bisa berjaya di negara kita sendiri. Jadi Ngeri, saya ngeri, ngeri. setuju kalau ada Hmm, apa ya, undang-undang atau regulasi yang terlalu menganak-emaskan investor asing. Menurut saya, please, kita bisa iya, gitu. iya, iya, iya. Saya sepakat karena ada beberapa kawan-kawan saya sebenarnya undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya justru kalau mau dibuat positive thinking peluang untuk kita berusaha jadi makin gede loh ya sebenarnya ya kalau dibuat secara positif tinggi karena UMKM kita lihat sangat didukung punya pengecualian dalam konteks tertentu contoh misalnya pengupahan dikecualikan misalnya. Jadi memang dibuka sebenarnya untuk supaya investasi dalam negerinya jalan gitu. Muter lah, duitnya tuh muter di kita dulu lah, jangan muter ke luar negeri gitu. Maksudnya gitu kan. Karena kejadian kan Indonesia investasinya malah ke luar negeri seringkali. Jadi akhirnya uangnya muter di sana bukan di kita. Itu yang jadi masalah mungkin ya. Itu yang kita membedakan kita dengan Cina ketika itu. Hmm, Cina, hmm, hmm. kita membuka keran investasi ketika undang-undang investasi penanaman modal asing itu Oke. diterbitkan sekitar tahun Hmm, 70. hmm, hmm, Sedangkan Cina 9 tahun lebih lambat daripada kita membuka keran hmm, investasi yang hmm, sebelumnya. hmm, Cina, ya kita tahu Cina sangat tertutup ya untuk ekonomi hmm, asingnya. hmm, hmm, hmm. Tapi strategi Cina ketika itu adalah dia baru membuka sektor-sektor investasi boleh Hmm. dimasuki oleh ketika dia itu betul-betul siap bersaing, Mas. Jadi Oke. tidak semua sektor oke semua boleh masuk. Tidak seperti itu. Di Cina itu sektor-sektor tertentu saja yang dia merasa dia sudah pede untuk bersaing, ya. Hmm. Akhirnya dibuka. Misalnya sektor pertanian, ketika itu Cina sudah mulai leading dengan bibit-bibit tertentu atau mekanisme-mekanisme bertani yang sangat unggul. Sektor pertanian ia buka. Jadi tidak semua sektor dia Oke. tawarkan kepada asing. Seperti itu, Mas. Karena apa? Oh. Seperti itu tadi, kalau semua sektor dia buka untuk investor asing, ketakutannya malah pengusaha dalam negeri atau pemain dalam negeri ini Hmm. akan tergilas dengan adanya persaingan itu gitu. Karena kita belum Oke. siap. Oke, terkait masalah investasi jadi ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan mutual MRA, mutual recognition atau apa sih masyarakat ASEAN apa sih itu namanya? Kok lupa ya aku ya. Kayak semacam perdagangan bebas. Yang Indonesia ternyata sudah masuk ke situ. Kan kita tidak boleh membuat barrier-barrier tuh, Mbak. Nah, bagaimana kita mengatasi, melindungi tanda kutip investasi dalam negeri kita supaya lebih mengutamakan dalam negeri ini daripada karena kita tidak bisa lepas dari namanya perdagangan bebas kan. Perdagangan bebasnya kan semua mau masuk aja gitu. Kita mau nyerang atau kita diserang gitu kan seperti itu. Nah, itu bagaimana, Mbak? Nah, oke. Kalau ada pertanyaan itu, kita banyak sekali dan kita sudah meratifikasi WTO dan itu di situ ada Ya, ya muncul itu. TRIPS juga. Di situ ada prinsip non discriminatory principle, Mas Akbar. Hmm, Jadi hmm, tidak boleh
ada perbedaan perlakuan ya. Dan non-discriminatory principle itu ada menelurkan dua prinsip lagi, ada most favored nations, ada national Mhm, treatment. mhm, Most favored nation ini tidak boleh ada perbedaan antara negara satu dengan negara yang lain. Itu most favored mhm, nation. Dan mhm, ada mhm. national treatment namanya. National treatment itu jadi host country tidak boleh melakukan membeda-bedakan melakukan Ya, perbedaan nah, kayak gitu. mhm, Antara investor mhm. asing dan investor dalam negeri. Nah, itu salah satu prinsip yang kemudian akhirnya pemerintah Indonesia juga mau menganak-enakan Dalam investor negeri dalam juga nggak bisa kan? ya, itu terbengkalai dengan aku sendiri akhirnya padahal sih menurut saya sih kalau perlu ya berarti aja Iya, kenapa iya, harus iya. Iya, iya toh itu juga sih. kan itu tidak ada sanksinya Iya, hanya iya. sebuah tidak ada sanksinya. Oh, tidak ada sanksinya ya? Karena yang kejadian yang sudah-sudah itu di sisi karena kebetulan saya juga ikut nyusun beberapa regulasinya, pertanyaannya masalah seperti itu. Emang kalau misalnya kita melanggar, ada sanksinya sih nggak ada misalnya kita bisa digugat gitu di WTO atau di mana Iya, atau sanksi? kalau kalau sanksi dari WTO tidak ada karena yang saya tahu kalau Hmm, TRIMS misalnya kan TRIMS itu khusus mengenai investment ya investment measures. hmm, hmm, Kalau di hmm. TRIMS itu hanya dilihat oh Indonesia ini TRIMS-nya negatif, oh Cina ini Ya udah TRIMS-nya gitu positif, aja. cuma seperti itu aja. Cuma status Jadi aja kan? Eh, hanya iya, hanya status Hanya aja. status aja kan? Sebuah Oh, instrumen. jadi Jadi hukum internasional kan soft law. iya, iya sih Hanya benar sih. Jadi tidak ada sanksinya. Saya pikir akan ada di apa itu yang namanya di nggak kita di apa sih nggak boleh jual beli itu apa sih namanya di embargo gitu bisa jadi kan di embargo. Enggak ya, karena ada ketakutan seperti itu Mbak. Jadi karena pimpinan, maksudnya presiden menandatangani itu seolah-olah, makanya kami yang di bawah yang kadang-kadang yang ada concern ke arah sana bahwa bagaimana kita menciptakan SDM kita karena kita tahu SDM kita pun timpang ya di Pulau Jawa dan di Pulau luar Jawa itu udah beda banget ketimpangannya. Nah, kita sendiri aja masih seperti itu. Bagaimana kita melawan orang luar ketika SDM kita aja masih belum ready untuk seperti itu dan konteks investasi juga ke investasi kita kepayahan gitu loh kalau di beberapa beberapa poin kita masih kepayahan karena ya masih pengusaha kita aja masih dikit pengusaha kita gitu kan. Sekarang, nah itu yang mungkin sedang dikembangkan oleh dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di sisi positifnya yang saya tahu di Undang-Undang Cipta Kerja memang sangat pro UKM ya, pro UKM. Mungkin di sisi buruh mungkin ya mungkin agak sedikit bermasalah, tapi saya melihat sisi baiknya di UKM memang sangat mendukung UKM sekali. Jadi ada pengecualian-pengecualian untuk mendorong supaya ayo UKM bergerak supaya tingkat entrepreneur kita tuh memang masih masih di bawah malah di bawah rata-rata. Jadi masih cuma 0, sekian persen kalau tidak salah dari penduduk Indonesia. Padahal itu sebenarnya tidak bagus gitu. Pantasan yang berkuasa itu aja, nggak kalau kemana-mana Indonesia. dari saya dari sektor investasi itu mungkin ada di pasal kalau nggak salah pasal Hmm, 35 itu hmm, ada hmm. jadi investor asing itu wajib untuk menganggarkan dana untuk pelestarian lingkungan. Nah, tapi itu Hmm. tidak ditentukan mekanismenya seperti apa, lalu Itu di mau undang-undang ya? iya di Cipta Kerja ada. Oh iya Di Cipta pasal Kerja ya. Tapi biasanya diatur di PP enggak diatur di PP-nya. Di PP-nya menyebutkan bahwa biasanya gitu enggak ya? Cipta Kerjanya tidak ada ketentuan diatur lebih lanjut dengan apa. Biasanya kan Oh, iya biasanya kan diatur dalam PP. Saya belum baca Undang-Undang Cipta Kerja as a whole ya, karena 1.000 halaman. Siapa yang mau baca juga 1.000 halaman. iya saya juga. Kamu juga nggak diatur sanksinya apa, itu juga nggak diatur untuk dana pelestarian lingkungan itu juga diatur apa Iya, gitu. iya, iya. Ya Padahal ini itu ada, penting menurut saya. hmm? Iya, iya. Jadi memang ada beberapa loophole sih memang di Undang-Undang Cipta Kerja yang ya akhirnya semua diserahkan ada beberapa aturan yang semuanya yang harusnya teknis yang diatur di undang-undang sebelumnya jelas malah tidak jelas lagi pas Undang-Undang Cipta Kerja. Nunggu peraturan pemerintahnya ya kita lihat aja peraturan pemerintahnya. Jadi bisa dilihat ya teman-teman kalau misalnya perhatikan nanti RPP-nya sedang disusun atau rancangan peraturannya sedang disusun semua silakan buka di Undang-Undang Cipta Kerja.go.id situ semua peraturan pemerintah dan peraturan presidennya ada di situ semua silakan ditelaah dikritisi
Banyak sih itu. Ada yang beberapa yang 1.000 halaman juga katanya. Konon ada yang 1.000 halaman, ada yang 100 halaman juga. Ya udahlah, saya nggak tahu deh itu. Oh ya Mbak Siska, terima kasih. Presentasi investasi di Indonesia masih di bawah 1%. Ya, memang itulah adanya Indonesia ya. Itu maksudnya investasi dalam negeri kan Mbak, bukan investasi luar negeri kan. Mbak Dian, jadi tadinya udah mau tak closing loh, malah lanjut loh kan. Emang kalau dosen beda emang. Malah 1 jam. Cerewetnya loh, saking cerewetnya loh. Iya loh, bahaya loh Mbak Ike. Bahaya loh. Oke Mbak Dian, terima kasih banyak nih atas informasinya. Banyak banget ilmunya nih. Jadi ilmu kanuragan saya jadi nambah dan mudah-mudahan teman-teman yang lihat ini juga ilmu kanuraganya juga nambah semua nih. Jadi biar makin kita sama-sama pinter ya. Mbak Dian juga mudah-mudahan nggak turun ya ilmu kanuraganya ya. Bukannya nggak lama pinter, nambah setelah ngobrol sama saya malah nggak pinter juga. Karena tak serap ilmu kanuragannya. Jadi saya tambah pinter, mbaknya enggak. Enggak, mudah-mudahan seperti itu. Waduh, Mbak Ika, iya. Oke, satu pertanyaan lagi, Mbak. Boleh, Mbak Dian? Mbak Dian masih ada waktu enggak? Mbak Ika, nanti Mbak Ika chat live sama saya aja ya. Oh, aduh tuh mau masak. Mbak Ika, anaknya mau masak ini. Belum masak jam 1 siang. Jam 2 sekarang malah. Mau nidurin anak berarti. Tolong mengerti. Ini tuh acaranya memang dibuat 1 siang untuk nemeni makan siang ya, bukan nemeni untuk tidur siang ya, Mbak Ika. Mohon pengertiannya. Silakan nanti enggak. Sorry, maksudnya silakan nanti langsung chat dengan Mbak. Langsung oke siap. Silakan chat langsung dengan Mbak DM aja, langsung dengan Mbak Diannya. Ada tuh, silakan diklik aja Mbak Diannya, akunnya di DM saja karena dia emang rada kayak artis sih, jadi di private akun DM-nya ya. Emang harus itu dulu, harus jadi temennya dulu, harus jadi followernya dulu, baru bisa di itu. Iya biasa, dosen artis harus kayak gitu emang. Oke Mbak Dian, terima kasih banyak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya, kita jadi agak terlambat 2 menit ya, lebih dari 2 menit tadi rencananya emang 1 jam, jadi terlambat 2 menit. Tapi senang banget bisa ngobrol banyak dengan Mbak Dian, jadi nambah banget nih ilmu saya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya diundang lagi nggak bosan ya. Boleh, boleh. Kita nanti ngobrol lagi dengan tema yang lebih banyak, atau nanti ketika RPP-nya sudah keluar, wah, kita ngobrol lagi nih masalah investasi. Boleh, 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 boleh. Menarik. Oke kalau gitu. Baik, terima kasih Mbak Dian, teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di edisi Gibah selanjutnya. Terima kasih Mbak Dian, sehat ya. Salam buat keluarga, salam buat mahasiswa-mahasiswa mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa-mahasiswa kan cowok semua. Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UNER. Yuk, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.